Halo, selamat berjumpa kembali di kelas marketing. Saat ini kita akan membahas mengenai CRM dan maximizing customer lifetime value. Mari kita lihat materinya. Mengingatkan kembali kepada kamu semua bahwa apa yang kita pelajari di dalam mata kuliah ini dapat dijelaskan dalam satu gambar ini. Saat ini kita ada di pertemuan ke-11, di mana artinya kamu sudah melewati pertemuan 1 sampai pertemuan 10. Mari kita mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari di minggu-minggu tersebut secara cepat. Di minggu 1, kita belajar mengenai apa itu marketing. Saya harap kamu masih ingat apa itu marketing. Ya, marketing adalah proses di mana kita membuat atau meng-create value, membuat nilai untuk customer. Tidak hanya itu, ketika kita membuat value, kita juga membangun hubungan yang kuat dengan customer. Tujuannya apa? Tujuannya kita agar dapat meng-capture value dari customer. Nah, jadi itu marketing. Jangan lupa, ya. Nah, di minggu 1 juga kita sudah belajar mengenai marketing konsep, di mana kita juga belajar mengenai apa bedanya antara selling dan marketing. Oke, kita coba mengingat-ingat kembali. Dalam manajemen pemasaran, ada beberapa konsep yang digunakan. Misalnya, mengenai konsep produk, atau konsep produksi, atau konsep jualan, selling konsep. Nah, di sini yang penting kita ingat adalah apa yang kita mau pelajari adalah mengenai marketing konsep. Apa itu marketing konsep? Marketing konsep adalah kita mencapai tujuan di mana itu bergantung kepada pengetahuan kita tentang kebutuhan pelanggan atau target market kita, dan kita memberikan hasil yang mereka inginkan lebih baik dibanding pesaing. Nah, jadi itu marketing konsep. Ya, selain marketing konsep juga ada societal marketing konsep di mana kita juga fokus kepada tambahan fokusnya ditambah kepada society, begitu ya. Nah, di minggu 1 juga kita belajar mengenai proses marketing. Ini jangan pernah dilupakan mengenai proses marketing ini, di mana yang pertama perlu kita tahu adalah kita sungguh-sungguh memahami kebutuhan pelanggan dan apa yang mereka inginkan. Kita harus melihat ya needs, wants, dan demands dari pelanggan. Apa itu needs? Needs adalah kebutuhan tentu ya. Kalau wants adalah keinginan. Kalau demands adalah kebutuhan manusia yang didukung oleh kemampuan orang tersebut untuk membeli, ya, buying power, begitu. Nah, di sini kita sudah belajar mengenai bagaimana kita memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. Lalu kita juga sudah membahas mengenai strategi pemasaran, ya, itu di minggu keempat. Prinsipnya adalah kita memilih, ya, dalam strategi pemasaran, kita memilih siapa yang akan kita layani. Kita ingin melayani siapa dari sekian banyak pelanggan.
Tentu itu proses itu dimulai dengan membagi, ya, membagi-bagi jenis-jenis pelanggan untuk tipe pelanggan. Setelah kita bagi, kita tentukan, kita pilih pelanggan mana yang mau kita layani. Proses selanjutnya adalah bagaimana kita ketika melayani target segmen tersebut, bagaimana kita berbeda dibandingkan pesaing. Oke ya, itu. Lalu selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai integrated marketing program. Oke, integrated marketing program, di mana kita belajar 4P atau dengan istilah terkenal pembauran pemasaran. Ada membahas tentang produk, mengenai harga, mengenai tempat, dan mengenai promosi. Tentu sekarang ada yang 6P, ada 7P, tapi yang utama adalah 4P ini. Lalu kita juga sudah membahas mengenai pemasaran langsung atau lewat media online. Mengingatkan sekali lagi, dalam marketing konsep, kita harus bisa membedakan antara selling, menjual, dan marketing, memasarkan. Kalau selling, ini mulainya adalah dalam pabrik produksi barang, ya, fokusnya kepada barang yang sudah ada. Caranya bagaimana? Dengan melakukan penjualan dan promosi. Di mana ujung-ujungnya kita akan mendapatkan keuntungan lewat penjualan, volume penjualan. Sedangkan kalau kita ngomong marketing, kita mulai dari pasar, yaitu kebutuhan pasar. Lalu kita lihat, kita fokus kepada kebutuhan pelanggan, lalu kita melakukan marketing mix di sini, dan ujung-ujungnya kita mendapatkan keuntungan karena pelanggan puas. Ya, jadi marketing involves selling. Ya, ketika kita melakukan proses pemasaran, pasti ada proses penjualan di dalamnya. Namun ketika kita melakukan proses penjualan, ya, belum tentu ada proses pemasarannya. Dan jangan lupa juga mengenai posisi marketing dalam perusahaan itu adalah di level fungsional. Ya, kalau kita ngomong ada corporate, business unit, dan functional management, marketing ada di bagian functional management. Di mana functional management ini tujuannya adalah untuk mensupport business unit, di mana goal-nya adalah bukan keuntungan, tapi memastikan bahwa return dari sebuah investasi di atas cost of capital. Ya, jangan lupa itu. Oke, saat ini kita akan fokus di materi di sini, yaitu CRM, Customer Lifetime Value, dan Customer Equity. Kita lanjut ya. Apa itu CRM atau Customer Relationship Management? Definisinya, CRM ini adalah seluruh proses, ya, sekali lagi seluruh proses, jadi tidak hanya satu bagian atau bagian kecil, tapi seluruh proses dari memulai hubungan dengan pelanggan dan menjaga hubungan tersebut sehingga itu menjadi sesuatu proses yang menguntungkan dengan cara memberikan kepuasan kepada pelanggan dan nilai tentunya yang sangat tinggi. Oke ya, jadi CRM itu adalah seluruh proses untuk memulai dan memelihara hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan dengan cara memberikan kepuasan dan nilai yang tinggi untuk pelanggan. Tujuan CRM ini adalah untuk menghasilkan nilai, create value. Untuk siapa? Tidak hanya untuk pelanggan, tapi juga untuk perusahaan dalam jangka panjang. Jadi poinnya adalah, kata kuncinya di sini adalah
menghasilkan nilai, create value untuk tujuan jangka panjang. Oke ya, ini mohon diingat karena ini bagian yang penting atau istilah yang penting, pemahaman yang penting dalam CRM, Customer Relationship Management. Materi kali ini dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama adalah kita melihat journey, ya, perjalanan customer, kita sebut customer decision journey. Ini dibagi menjadi tiga bagian, mulai dari sales funnel, Salesforce system, sampai customer decision journey. Lalu objektif yang kedua dari pertemuan kali ini adalah bagaimana kita memaksimalkan customer lifetime value. Ya, ini si LV sudah dibahas di pertemuan pertama. Caranya bagaimana? Dengan membuat customer journey map untuk meningkatkan kepuasan, dan kita juga membuat program-program supaya pelanggan loyal, setia terhadap brand kita, gitu ya. Kita masuk ke objektif yang pertama. Dalam corong penjualan atau sales funnel, kita mengenal istilah AIDA. Ya, AIDA ini singkatan dari A-nya awareness, I-nya interest, D-nya decision, dan A-nya action. Bagaimana kita membuat calon pelanggan itu aware atau tahu mengenai produk kita? Oke, tentu lewat artikel, kita bisa pasang iklan, kita bisa undang webinar, podcast, atau kita bisa bayar pasang pasang iklan di Google, dari landing page kita, dan macam-macam. Dari mouth to mouth, ya. Intinya adalah, dalam proses ini adalah bagaimana supaya calon pelanggan kita tahu bahwa kita itu ada, exist, gitu ya. Nah, setelah pelanggan kita tahu bahwa kita ada, kita harus membuat mereka tertarik dengan produk kita, ya, produk atau jasa kita tentunya. Bagaimana cara membuat mereka tertarik? Tentu di zaman online ini kita harus punya konten di website kita yang bagus. Atau dulu-dulu juga kita bisa mengirimkan bulletin, ya, newsletters, atau postingan di sosial media, email campaign, dan seterusnya. Tentu ini diisi dengan testimoni, isinya ya, kesaksian orang yang sudah memakai produk kita atau memakai jasa kita, sehingga calon pelanggan menjadi semakin tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Oke. Nah, lalu di tahap berikutnya, kita ingin membuat pelanggan itu mengerti apa mereka akhirnya memutuskan untuk berlangganan, ya, atau membeli produk kita atau memakai jasa kita. Dia sudah memutuskan dalam pikirannya. Oke, dalam pikirannya. Lalu selanjutnya kita ingin mereka ngambil action. Ya, mengambil action untuk membeli. Nah, inilah AIDA sales funnel kita. Oke. Tentu ya, masing-masing tahap ini bisa kita lihat cara-caranya bagaimana. Kita bisa lihat. Tadi beberapa sudah kita bahas, lalu decision kita bisa kasih brosur, mungkin ada diskonnya, lalu action kita ceritakan tentang testimoni juga, ya, data sheet dan macam-macam. Oke. Tahap berikutnya adalah ketika mereka memutuskan, ya, calon pelanggan tadi setelah melewati funnel awareness, interest, decision, action yang kita harapkan adalah mereka menghubungi kita. Oke. Jadi menghubungi kita dengan meninggalkan atau memberitahu bagaimana kita dapat menghubungi mereka. Kalau di internet saat ini kita mengenal dengan leads, istilahnya ya, ada form leads di mana di setiap website yang kita kunjungi, misalnya kita isi nama kita, email kita, dan nomor telepon kita. Sehingga perusahaan bisa menghubungi kita selanjutnya. Oke. Nah,
Ini proses yang tidak pendek, ya. Dari lead sampai akhirnya menjadi penjualan, ini proses yang tidak pendek, begitu ya. Dan kalau kita lihat dalam funnel ini, jumlah leads 1000, lalu ke prospek 100, dan akhirnya customer-nya 10. Nah, bagaimana kita melihat tahapan ini? Kita lihat, ya. Di tahapan 1 untuk mendapatkan leads, tentu kita melakukan aktivitas yang kita bilang generate leads, ya, dalam proses tadi, AIDA funnel tadi, awareness, interest, decision, action. Oke, setelah kita mendapatkan leads, kita harus tahu bahwa leads yang ada tidak sama nilainya. Tidak semua leads itu nilainya sama. Proses ini kita sebut dengan mengkualifikasi leads. Bisa macam-macam caranya, bisa kita bagi misalnya dengan istilah ada hot leads, ada warm leads, ada cold leads gitu. Bagaimana cara membagi? Bisa macam-macam. Paling gampang sebenarnya kita tanya langsung ke orangnya. Kamu sudah benar-benar tertarik nih membeli atau tidak gitu ya. Itu paling gampang. Tapi ketika tidak ada cara itu, banyak cara yang bisa kita tempuh. Misalnya dari seberapa sering dia mengunjungi website kita, atau dari seberapa cepat gitu ya dia meresponi email kita misalnya. Tentu macam-macam caranya, dan artificial intelligence juga digunakan untuk mengkualifikasi leads ini. Ya, ini suatu teknologi yang kamu harus mulai aware ya tentunya, bahwa artificial intelligence, machine learning itu dipakai dalam pemasaran. Nah, setelah kita kualifikasi leads yang kita miliki, oke, ya, leads sudah kita kualifikasi, lalu kita susun prioritas tentunya ya, yang hot leads, yang leads yang kemungkinan berubah menjadi prospeknya paling tinggi, itu yang kita tindak lanjuti dahulu, atau follow up istilahnya. Bagaimana cara memfollow up-nya? Tentu kita kontak, lalu kita ajak ngobrol, kita cari tahu kira-kira maunya dia apa, kebutuhan dia apa. Oke. Ya, ini aktivitasnya adalah kita engage, kita kontak, kita edukasi dia tentang produk kita atau jasa kita. Nah, dalam ketika proses ini tentu seringkali menghadapi penolakan, ya. Nah, kita juga harus belajar bagaimana kita menanggulangi penolakan tersebut dan akhirnya kita bisa menghasilkan penjualan. Lewat tahap ini, dia sudah jadi customers karena dia sudah mengeluarkan uangnya untuk membeli produk atau jasa kita. Apakah berhenti sampai sini, lalu setelah dia membeli produk kita, kita lupakan? Ya, untuk perusahaan-perusahaan tradisional atau perusahaan yang tidak mengerti mengenai pentingnya customer relationship management akan seperti itu. Tapi kamu tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena kamu sudah belajar bahwa penting untuk menjaga hubungan dengan pelanggan terus berlangsung. Tujuannya apa? Tadi ya, masih ingat istilahnya customer lifetime value. Ya, kita mau maintain hubungan dengan pelanggan selama mungkin yang bisa kita lakukan. Dan selama menjaga hubungan tersebut, kita memastikan kita terus memberikan kepuasan kepada pelanggan tersebut. Ya, sehingga ada repeat order, ada pembelian barang yang baru, atau pembelian jasa yang baru, dan begitu seterusnya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Yang berikutnya, kalau kita bicara mengenai jumlah leads yang banyak, tentu akan susah kalau kita maintain manual. Nah, makanya ada sebuah sistem, ya, sistem untuk CRM. Sistem ini adalah fungsi utamanya adalah kita tahu status masing-masing leads tadi atau prospek tadi, sehingga kita bisa, istilahnya di sini adalah nurture, terus ya, memelihara terus supaya subur gitu ya, supaya subur
leads tersebut sehingga akhirnya dia tertarik, benar-benar tertarik dan mau membeli produk kita. Kenapa ini penting? Karena bayangkan kalau kamu misalnya sudah sangat tertarik dengan suatu produk, ya. Artinya bukan di new lagi, tapi sudah sampai di sudah jadi prospek nih, tinggal beli aja. Kalau tidak pakai sistem ini, bisa jadi si orang sales nggak tahu nih kamu sudah tertarik gitu ya. Dia mulai lagi dari awal, itu kan membuat kamu bosen gitu ya. Ah, kan saya udah tahu, saya udah mau beli nih, saya cuma lagi nimbang-nimbang harga aja misalnya. Nah, dengan CRM system ya, hal itu bisa dihindari. Dan tentu follow up kepada prospek atau kepada leads menjadi lebih efektif. Nah, CRM system ini macam-macam, tentu ada yang free dan ada yang berbayar. Ini contohnya, ini pakai Bittrex 24, tapi salah satu CRM yang terbaik di dunia adalah Salesforce. Ya, itu sangat berguna untuk memaintain ya, building, mulai membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Nah, di sini kita lihat funnelnya, lalu ada progresnya. Progres ini tentu biasanya oleh orang sales ya. Nah, jadi misalnya nih kalau kita lihat yang kuning ini adalah number of calls, jumlah telepon ya. Kalau sales itu tugasnya ketika ada leads diteleponin dong gitu kan. Diajak ngobrol dong, diajak pergi dong, dikasih coba produk ke apa ke gitu kan. Supaya tetap engage gitu ya dengan pelanggan, supaya pelanggan tersebut calon pelanggan tersebut nggak lari ke kompetitor. Jadi ini sangat penting. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa berbeda ya antara konsep marketing yang saat ini ada ya, digital marketing konsep dengan tradisional marketing funnel gitu kan. Kalau kita lihat di sini uh, pertama orang aware ya, lalu berkurang semakin sedikit yang familiar dengan produk atau jasa kita, lalu semakin sedikit lagi orang yang menimbang-nimbang untuk membeli produk kita, lalu dari sini akhirnya ada beberapa yang membeli dan dari beberapa ini ada sedikit yang jadi loyal, ya, menjadi pelanggan setia, begitu ya. Ya, bisa difahami ya, ini tradisional ya. Kalau kita baca kalimatnya di sini, with a traditional marketing funnel metaphor, customers ya, pelanggan start mulai dengan with a set of potential brands. Ya, banyak brands yang ada, lalu dia mulai pelan-pelan memilih brand mana yang mau dia cari tahu lebih banyak. Lalu udah beberapa brand ada pilihan, lalu cari harga yang paling cocok, akhirnya dia membeli. Sampai akhirnya dia jadi loyal. Oke. Okay? Kalau kita lihat di slide sebelumnya, di mana pelanggan mulai tahu banyak brand, lalu mulai memilah harga, dan seterusnya sampai akhirnya dia menjadi loyal, di situ ada kelemahannya, ya. Kelemahannya kenapa? Karena dengan adanya internet, itu membuat komunikasi antara pelanggan dengan bisnis memiliki cara komunikasi yang berbeda, memiliki cara mendapatkan informasi yang berbeda, dan membuat juga cara membeli produk atau jasa yang berbeda. Kalau kita lihat tadi di gambar sebelumnya, funnel tersebut gagal untuk menangkap touch points, ya, titik-titik di mana terjadi sentuhan atau hubungan antara customer dengan bisnis. Di mana touch points itu adalah menjadi faktor, ya, menjadi faktor yang menentukan apakah customer akan membeli atau tidak produk kita. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Sehingga dibutuhkan
pendekatan yang lebih lebih tepat ya, pendekatan yang lebih tepat untuk memungkinkan bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Nah, inilah yang disebut dengan consumer decision journey. Ini pendekatan dari McKinsey. Kita lihat seperti apa itu dalam gambar ini, ya. Jika sebelumnya tadi kalau orang ya ini tradisional digital tradisional marketing, ya. Kalau tradisional marketing mulai dari awareness tadi ya, awareness sampai akhirnya dia jadi loyal gitu. Nah, saat ini ya dengan digital marketing ini kita di flip ya, flipping. Maksudnya gimana? Orang yang sudah membeli produk atau barang kita dan dia sangat suka, dia ngomong gitu ya. Dia ngasih testimoni ya atau review ya. Kalau kalian tahu review, banyak review di entah produk, barang, jasa, semuanya review. Itu artinya kita aware akan sesuatu, barang, produk, atau jasa itu dari word of mouth yang dilakukan oleh loyal customers. Oke, lalu setelah kita tahu ada barang tersebut atau restoran enak di mana gitu kan ya, ada restoran enak nih di sini, entah dari teman kita, dia sharing di Instagramnya misalnya kan, loh, jadi kita jadi penasaran kan, loh ini oke makanannya enak, kita pengen tahu tempatnya, oh lihat di Instagram tempatnya bagus-bagus gitu ya, ini kita lakukan dari rumah atau dari tempat kita masing-masing lewat internet ya, online research. Lalu kita mulai lihat-lihat teman-teman kita yang lain gitu ya. Kita mulai cari-cari tahu lebih dalam sampai akhirnya kita memutuskan untuk membeli. Atau kalau tadi kasusnya restoran, kita datang ke restoran tersebut dan makan di sana gitu. Nah, lalu biasanya di restoran-restoran tersebut juga ada apa ya? Ada kayak promo kecil biasanya ditaruh di mejanya supaya kita posting sesuatu untuk dapatkan es krim misalnya gitu ya. Atau ya itu semua tujuannya supaya kita engage dengan perusahaan tersebut dan semakin banyak orang yang melihat tentang postingan tentang restoran tersebut gitu ya. Dan bahkan kita bisa lihat itu di Facebook, Twitter, email atau dimanapun gitu ya. Itu apa supaya eh, customer tetap loyal. Ya kan, kalau kita bilang, misalnya dibilang, ayo kamu join dong dengan akun ini, dengan akun kami, pesan kami. Kenapa? Apa untungnya? Misalnya, kalau saya join. Oke, untungnya pertama katanya, kamu bisa dapatkan special price, kamu akan mendapatkan informasi diskon khusus di hari tertentu ya. Tujuannya supaya engage, supaya loyal kita, supaya kita tidak lari ke perusahaan lain gitu ya. Nah, ketika kita sudah loyal, tentu kita nggak sungkan atau malah kita ingin buat review, gitu ya. Nah, jadi terbalik ya. Kalau dulu ini tradisional, mulai dari TV, radio, broadcast atau billboard, lalu ada direct mail, brochure untuk consideration, ada product test untuk akhirnya membeli dan kita dapat reward points. Nah, ini jadi terbalik gitu. Dimulai bukan dari TV atau dari broadcast, tapi kita dimulai dari word of mouth oleh loyal customers. Semoga ini bisa dipahami ya, bahwa terjadi perbedaan. Kita lihat bagaimana customer ya pelanggan dia sungguhnya membuat keputusan. Oke. Pertama ada sesuatu yang men-trigger dia, men-trigger pelanggan tersebut untuk membeli sesuatu. Oke. Ada sesuatu yang men-trigger dia. Ya, di sini ada trigger. Nah, lalu si customer itu mulai memikirkan brand-brand yang dia kenal, ya berdasarkan ya apa yang dia ingat atau berdasarkan touch points yang baru saja dia alami.
Lalu di proses ini, proses nomor 2, customer mulai melakukan evaluasi, ya, evaluasi mengenai apa yang sebenarnya dia inginkan. Tentu di sini di dalam proses ini customer mungkin ada dari research-nya dia oke, ada brand baru yang mungkin dia mau ambil, atau dari initial consideration set-nya ini ada yang dia buang-buang begitu ya. Nah, sampai akhirnya customer ini memutuskan, dia memilih dan memutuskan untuk membeli barang atau membeli jasa produk ya. Itu masuk ke 3, moment of purchase. Setelah dia beli, tentunya dia akan menikmatinya, enjoy ya, menikmati apa yang sudah dia beli, entah barang atau jasa. Nah, ketika dia membeli, customer ini mulai punya ekspektasi lebih atas produk atau jasa yang dia beli. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman yang dia alami saat itu. Oke. Nah, sehingga ya di sini setelah dia menikmati produk atau jasanya, dia mengalami yang kita sebut namanya post purchase experience. Apakah ini? Ya, mungkin dia menulis review. Dia mungkin berbagi tentang sudut pandangnya mengenai barang atau jasa yang baru dia nikmati. Bisa online, bisa langsung ngomong ke temennya, ke tetangganya, ke orang tuanya, ke anaknya gitu ya. Yang itu semua akan mempengaruhi orang lain untuk mempertimbangkan brand yang sudah engage dengan customer tersebut. Oke. Nah, itulah yang membuat tadi customer lain baru tertrigger akan kebutuhan atau keinginan untuk membeli suatu barang. Dan kalau setelah melewati proses review atau proses testimoni atau apapun itu, dia akan semakin loyal dan ada terjadi ikatan dengan brand tersebut. Oke. Nah, ini yang paling ingin dicapai karena kalau sudah loyal, dia terus akan membeli barang atau produk atau jasa dari brand tersebut. Dan ini akan menjadi loop yang semakin lama semakin kuat ya. Dia loyal, oke, dia beli lagi, dia enjoy lagi, wah dia terus cerita lagi lebih banyak, dia citranya dia itu membuat orang terpikir untuk membeli barang yang sama, dia beli barang yang sama, orang tersebut, nah, sedangkan si pelanggan yang sudah beli tadi semakin loyal lagi karena mendapatkan benefit-benefit dari loyalty program misalnya, dan ini akan terus berputar seperti ini. Oke, ya penjelasan detail tadi dapat dilihat di slide ini, ya. Jadi sekali lagi saya ulang, sesuatu itu men-trigger impuls kita untuk membeli barang, lalu kita mulai memikirkan brand-brand lain. Setelah kita memikirkan brand-brand lain, kita mengevaluasi brand mana yang paling cocok dengan kebutuhan kita dan brand mana yang kita mau gitu ya. Lalu akhirnya kita memilih, membeli, setelah beli kita menikmati barang tersebut. Lalu ketika menikmati barang tersebut atau jasa tersebut, kita mulai cerita ke orang, baik langsung, lewat obrolan, atau lewat review digital. Dan itu juga ada beberapa yang akhirnya customer menjadi loyal. Begitu ya. Ini journey-nya. Apa implikasinya bagi perusahaan? Oke. Pertama, perusahaan tidak bisa fokus hanya di tahap awal, awareness, dan tahap akhir, loyalty. Karena keseluruhan proses itu, atau touch point itu punya makna tersendiri bagi pelanggan. Itu yang pertama, implikasinya. Yang kedua, tentu di setiap tahap perlu pesan yang berbeda.
Oke? Jadi tidak sama pesan ketika calon customer sudah di tahap eh, aware atau sudah di tahap membeli atau di tahap enjoy, pesannya harus beda. Dan penting untuk mendapatkan hati pelanggan di setiap tahap atau di setiap touch points. Oke. Yang ketiga, nah, kita harus memastikan ya customer driven marketing. Artinya apa? Pemasaran yang pusatnya di dalam menjawab kebutuhan pelanggan. Kita bisa menggunakan website, menggunakan review, membuat orang pengen cerita tentang produk kita ya, lewat apa vlogger-vloggers gitu. Sehingga akhirnya dia memenangkan apa pertempuran gitu ya. Win the in location battle. Jadi pada akhirnya perusahaan harus memenangkan pertempuran di setiap lokasi, di setiap touch points. Jangan sampai customer menjadi tidak puas di salah satu touch points tadi. Gitu ya. Oke, itu objektif yang pertama ya, customer decision journey. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai sales funnel, lalu bagaimana kita lihat sistem penjualan, Salesforce system, dan di bagian akhir tadi kita belajar mengenai customer decision journey, di mana implikasinya adalah kita tidak bisa fokus hanya di bagian awareness atau loyalty program, tapi pertempuran saat ini terjadi adalah di setiap touch points, di mana di setiap touch point tersebut kita harus mengambil hati pelanggan kita. Kita harus memenangkan hatinya untuk terus berinteraksi, untuk terus engage dengan brand kita. Nah, di bagian yang kedua adalah bagaimana kita memaksimalkan customer lifetime value. Ya, di sini kita bagi dua, ada journey map dan customer loyalty program. Kita lihat, sekali lagi, tujuan marketing adalah kita create value untuk customer, ya, dengan cara membina, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan sebaliknya kita mendapatkan atau capture value dari customer tersebut. Bagaimana caranya? Kita pastikan kita ingin memaksimalkan customer equity. Apa itu customer equity? Yaitu adalah total dari customer lifetime value dikali dengan seluruh total company pelanggan, ya, company customers. Itu kita sebut customer equity. Nah, tentu kita harus supaya ini maksimal, ini kan perkalian. Jadi kita harus memaksimalkan yang ini lifetime uh, customer lifetime value, dan kita juga harus meningkatkan jumlah pelanggan. Ya, simple ya, sebenarnya simple. Bagaimana kita mendapatkan nilai dari pelanggan? Ya, kita membuat pelanggan tersebut terus-terusan. Kita membuat pelanggan yang sudah membeli barang atau produk, kita memastikan pelanggan yang sudah membeli barang atau jasa kita terus menerus membeli barang atau jasa dari kita, dan di sisi lain kita terus mencoba mendapatkan pelanggan baru. Begitu ya. Yang ini kita sebut namanya customer lifetime value. Kalau ini tentu jumlah pelanggan. Oke. Ya. Jadi customer lifetime value itu apa? Nilai dari selama customer tersebut berinteraksi dengan perusahaan kita, berapa sih total uang yang dia bayarkan untuk membeli barang atau jasa kita, begitu ya. Kalau ini share of customer, bagian dari pembelian pelanggan yang didapatkan oleh perusahaan. Ya, kalau customer equity sekali lagi adalah gabungan dari dua ini, customer lifetime value dan share of customer.
Kita bahas satu-satu bagaimana kita memaksimalkan CLV atau Customer Lifetime Value. Tentu caranya adalah dengan meningkatkan penjualan berulang. Increasing repeat sales. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memastikan pelanggan itu puas dengan setiap tahap, ya, setiap touch points yang dia lakukan. Mulai dari ketika membeli, menikmati barang atau jasa kita, ketika memberikan review, dia loyal, terus beli, dan begitu berulang-ulang. Ya, jadi kuncinya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan tersebut di mana di setiap touch point. Yang kedua adalah tentunya dengan menawarkan program loyalty. Oke. Nah, untuk memastikan tadi ada berapa touch point sebenarnya dalam ada berapa touch points yang dilalui oleh pelanggan. Tentu kita harus membuatnya tentu kita harus melihatnya dari customer journey map, ya. Customer journey map ini tentu harus dibuat dan ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman dari pelanggan. Oke, apa saja sih isinya customer journey map ini? Ya, secara garis besar kita bisa lihat dalam gambar ini, ya. Di yang ke bawah ini adalah di sini kita lihat stage-nya, lalu tujuan customer-nya apa, action customer, touch point channel, apa yang dipikirkan customer, bagaimana pengalamannya, apakah ada yang membuat customer sebel, dan di mana kita dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, ini tahapan-tahapannya mulai dari awareness, consideration, acquisition, service, sampai retention. Secara detail kita bisa lihat, ya. Tadi customer stage itu apa? Customer stage ini adalah kita mengidentifikasi tahapan-tahapan utama apa saja yang dilalui oleh calon pelanggan atau oleh pelanggan kita, mulai dari mempertimbangkan produk kita sampai dia terus setia, gitu ya. Dan ini, nah di sini ada sesuatu yang baru, istilah baru, namanya persona name. Ya, persona name. Apa itu persona? Nanti kita akan bahas, sebentar lagi kita akan bahas apa itu persona, ya. Oke. Nah, lalu di sini ada customer goals. Customer goals itu adalah apa sih yang ingin dicapai oleh pelanggan? Tentu di setiap tahapan, ya. Di setiap tahapan yang berbeda-beda tadi, mulai dari awareness, consideration, acquisition, service, retention. Dan stage ini tidak harus sama untuk setiap produk atau untuk setiap perusahaan. Tergantung masing-masing perusahaan, tergantung produknya atau jasanya yang ditawarkan. Lalu customer action adalah tindakan apa yang dilakukan oleh customer. Lalu touch point dan channel adalah bagaimana customer tersebut mendapatkan informasi dan akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu sehingga goal yang tadi di awal ini tercapai. Lalu customer thoughts adalah apa yang dipikirkan atau yang diharapkan, yang diekspektasi customer ketika dia melakukan aksi-aksi ini. Lalu overall customer experience adalah perasaan, ya. Ini ngomong feelings, experience itu feelings. Bahagia kah, frustrasi kah, sebel kah, gitu ya. Lalu pain points adalah apa yang membuat customer itu punya kesan negatif dari stage yang ada. Lalu di mana opportunities to improve, di bagaimana kita sebagai perusahaan dapat meningkatkan pelayanan kita. Oke, ya ini customer journey map. Atau kalau kita lihat yang versi simpelnya, ya ini yang simpelnya, kita bisa membagi menjadi 3 bagian yang mudah, gitu ya. Sebelum membeli barang, ketika membeli barang, dan setelah membeli barang. Misalnya di sini gampangnya, sebelum membeli barang, customer ngapain aja sih? Oh, dia lihat sosial media, dia lihat rating dan reviews, dia lihat testimonial, dan dia dengar-dengar dari orang.
Ketika membeli barang, di mana touch points-nya di toko ya, atau di website, atau dia lihat katalog, atau lihat dia promosi. Ketika setelah membeli, di mana saja touch points-nya, ketika membayar, lalu ketika menerima email, baik email mengenai transaksi ya, bayaran berapa yang harus dibayar, atau marketing email, dan ketika kita ada masalah, mungkin kita tuntut telepon customer service. Nah, ini adalah touch points yang ada. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa tujuan kita adalah memaksimalkan kepuasan pelanggan atau pengalaman pelanggan di setiap touch point ini. Misalnya, bagaimana sih meningkatkan touch points di store, di toko kita? Oh, mungkin kita dengan menyajikan penjual yang ramah, jangan yang cemberut gitu ya, nggak semangat kalau diminta tolong gitu ya. Pernah nggak sih kalian coba datang ke toko ya, toko misalnya toko yang brand lokal, bandingkan dengan brand yang eh, internasional gitu. Kalian rasakan nggak sih bedanya pelanggannya gitu? Mungkin kalau di brand lokal, pelanggannya itu ketika kita datang, dia tangannya gini gitu ya, nunggu gitu. Tapi kalau di brand yang internasional, dia datang menyambut kita dengan senyuman gitu kan. Nah, kita pilih yang mana sih sebenarnya sebagai customer? Kita senang yang mana sih sebenarnya? Ya tentu kita senang yang disambut dengan senyuman, langsung ditawari bantuan gitu kan. Nah, ini misalnya artinya kita bisa harus tahu meningkatkan pengalaman di touch point di sini. Atau kalau di website misalnya, bagaimana sih kita meningkatkan experience di bagian website ini? Tentu pertama, ini yang paling penting sebenarnya dalam hal digital marketing, website kita itu harus cepat loh dibukanya. Iya nggak sih? Kalian ngalamin nggak sih ketika kalian buka website terus lama, ah udah saya tutup lagi aja, males banget sih buka website aja lama gitu kan? Nah, itu contoh-contohnya ya, bagaimana kita harus aware di bagian mana yang harus kita improve dari eh, apa customer journey ini, begitu ya. Semoga dengan contoh-contoh tadi kalian apa dengan contoh-contoh tadi kamu jadi lebih paham mengenai eh, touch point yang ada yang dan harus ditingkatkan gitu ya. Nah, tadi saya sudah janjikan ya bahwa kita akan menjelaskan mengenai persona ya. Customer journey maps dimulai dengan membuat persona ya. Ya, setiap journey map ini tentu ada persona. Oke. Okay? Persona itu apa sih? Ya, persona itu simpelnya adalah karakter fiksi ya, karakter fiksi yang kita ciptakan untuk menjelaskan sifat perilaku pelanggan yang membeli barang atau jasa kita. Oke, okay? Ya customer persona bisa juga disebut buyer persona. Ini sangat efektif kita gunakan ketika kita ingin tahu perilaku-perilaku mereka, apa yang membuat mereka kesal, apa yang membuat mereka happy di sepanjang journey mereka, di sepanjang customer journey mereka. Ya, tadi sudah kita bahas di mana bagaimana untuk membuat customer journey map, kita harus membuat customer persona. Karena apa? Pertama, customer persona ini tentu beda untuk setiap perusahaan. Ya, meskipun dia misalnya perusahaan minuman, mungkin customer personanya bisa beda. Dan yang lebih penting adalah untuk masing-masing persona, dia memiliki customer journey map yang berbeda. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau saya ini orangnya sukanya itu adalah cepat ketika membeli barang. Tapi lama ketika memilih-milih barang. Oke? Okay? Jadi kalau tadi kita kembali ke customer journey map yang simple gitu ya. Jadi ketika saya membayar, saya pengennya cepat. Tapi ketika saya riset mengenai produk ini, saya bandingkan dengan produk lain gitu ya. Saya lama. Artinya apa? Bagi orang yang seperti saya,
Tentu yang seperti saya ini, yang mirip seperti saya ini tidak sedikit. Tentu banyak misalnya, ya. Nah, itu bisa diwakilkan oleh satu persona misalnya. Nah, untuk persona seperti ini, ya, mana touch points mana yang penting untuk perusahaan improve misalnya. Kalau dia punya sistem pembayaran yang cepat, itu udah bagus. Karena saya suka yang cepat. Tapi kalau perusahaan tersebut mempunyai website yang lambat, nah ini akan membuat pengalaman saya, experience saya menjadi menyebalkan, membuat saya frustrasi ketika saya melakukan riset mengenai produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita membuat persona, perusahaan bisa tahu touch points mana yang perlu diimprove. Ya, jadi simpelnya adalah buyer persona ini adalah alat untuk mengevaluasi perusahaan di mana touch point mana saja yang perlu terus ditingkatkan dan yang membuat perusahaan tersebut bisa terus bersaing. Begitu ya. Oke, lalu contohnya bagaimana? Customer persona ini contohnya seperti apa? Ini ada contoh sederhana. Ini tentu di sini nama. Nah, nama ini bukan nama orang ini gitu loh. Ini nama persona saja yang dibuat. Misalnya kita sebut namanya Jill Anderson. Nah, biasanya di sini ada usia, ya ada demografik lah ya. Lalu apakah dia berkeluarga, dia tinggal di mana, kira-kira tipenya seperti apa. Di sini tipenya dia frequent flyer. Oh, berarti ini persona untuk perusahaan travel lah, gitu ya. Lalu di sini ada poin-poin pentingnya, dia organized, practical, protective, hardworking. Di sini ada penjelasan biografinya secara sederhana. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini adalah goals-nya. Apa sih yang orang seperti Jill ini cari? Oke, kita lihat di sini to spend less time booking travel. Oke, dia kalau booking travel dia pengen cepat dan to narrow her options quickly dan dia ingin lihat sistem yang kalau banyak opsi dia pengen lihat oke, saya mau ngurangin ini dan cepat. Apa yang membuat dia frustrasi? Kalau bookingnya butuh waktu lama. Lalu banyak sekali website yang perlu dia kunjungi ketika dia bepergian dan dia tidak suka pakai teknologi sebenarnya. Dia pengen yang simple-simple aja. Lalu apa yang menjadi motivasi dia yang paling kuat? Nah, di sini kita lihat yang paling kuat adalah convenience. Price ya nggak terlalu penting lah. Speed juga nggak terlalu penting gitu ya. Artinya apa? Dia pengen yang convenience, yang nyaman gitu ya. Ketika dia membeli atau membooking travel. Nah, tentu si Jills ini mungkin berbeda dengan yang lain. Karena dia berbeda, tentu treatment, perilaku perusahaan terhadap orang seperti Jill akan berbeda dengan misalnya perilaku untuk orang seperti Joe misalnya gitu kan. Nah, ini jadi sangat penting kenapa? Karena untuk memastikan ya tadi sekali lagi diingatkan bahwa kita tujuannya adalah di sini ya, memaksimalkan customer lifetime value. Kita ingin si J ini terus-menerus membeli produk kita. Artinya kita harus terus-menerus membuat si Jill ini punya satisfaction, kepuasan yang tinggi selama dia berinteraksi dengan produk kita. Ya, berinteraksi dengan produk atau brand kita. Kalau kita sudah tahu apa yang membuat dia sebel, apa yang menjadi tujuannya, nah kita akan bisa meningkatkan improvement, ya, membuat improvement di dalam setiap touch point yang dilalui oleh si Jill ini. Ya, jadi bisa dipahami ya, mengapa itu penting untuk membuat persona, karena itu berhubungan dengan customer journey map, dan itu berhubungan bagaimana perusahaan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan di setiap touch points yang ujung-ujungnya itu akan memaksimalkan customer lifetime value. Contoh lain dari persona, ini tipe lain ya. Tapi kita lihat sebenarnya sama, ada poin-poin yang sama. Tentu ada nama di sini,
lalu ada personal data, tadi juga ada, lalu ada penjelasan simple, lalu ada apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, ya ini goals-nya, lalu apa yang membuat dia frustrasi atau pain points, ini kata-katanya bisa saling berganti ya. Nah, jadi sebelum membuat journey map, kita harus mulai dengan uh, buyer persona atau customer persona, ya. Itu tahapan yang perlu dilalui. Ini contoh lain juga, gambarnya macam-macam. Tapi sekali lagi lihat, polanya sama. Ada nama, ada ini apa? Identitas diri lah kira-kira gitu ya. Lalu ada bio-nya, lalu apa yang menjadi motivasi dia dan apa yang membuat dia frustrasi dan apa goalnya. Ya, ini polanya sama. Jadi kita sudah melihat 3 contoh persona. Oke, idealnya berapa persona sih? Menurut website NNG ya, eh, idealnya untuk setiap perusahaan 4 sampai 6 persona. Ya, jadi 4 sampai 6 persona itu ideal. Kelebihan susah kita buatnya, kedikitan juga tidak akan kalau terlalu dikit kita buat persona, mungkin kita tidak bisa efektif memuaskan pelanggan di setiap touch point. Atau kalau terlalu besar, itu membuat kita terlalu rumit membuat touch point yang ada. Jadi idealnya menurut research 4 sampai 6 persona. Oke, tadi kita sudah lihat ya, objektif kita adalah untuk memaksimalkan customer lifetime value. Kita mulai tadi dengan melihat customer journey map, di mana kita tahu touch point, dan di setiap touch point tersebut, mana yang perlu kita tingkatkan. Tentu untuk setiap persona beda-beda. Nah, sehingga sebelum membuat customer journey map, kita harus membuat buyer persona atau customer persona. Lalu bagaimana kita memulai atau membuat customer persona? Ya, setidaknya ini ada, saya beri contoh, ada 5 cara untuk mendapatkan ide bagaimana kita membuat customer persona, begitu ya. Yang pertama ya udah, kita gunakan dengan apa yang kita punya gitu. Mungkin kita sudah punya ide dasar tentang pelanggan kita, baik mungkin kita sudah pernah melakukan riset sebelumnya atau ya kita tahulah dengan pasti karena kita berinteraksi dengan pelanggan tersebut, ya udah kita bisa mulai. Misalnya kita selama jualan kita bisa membandingkan ada customer yang pengennya kalau udah beli itu pengen cepet-cepet selesai lah, nggak mau ngantri, nggak mau apa, karena dia udah tahu produk mana yang mau dibeli, nggak perlu penjelasan macam-macam, pokoknya saya udah beli ini cepet, saya mau bayar selesai. Ada juga customer yang datang pengen nanya-nanya, senang ngobrol gitu ya. Oh, jadi kita langsung tahu lah. Oke, ini ada 2 jenis customer misalnya. Bisa juga poin yang kedua kita buat asumsi, ya. Kalau kita sudah lama berinteraksi ya dengan menjual produk atau barang, kita sudah punya pengetahuan di mana kita bisa buat asumsi yang akurat mengenai pelanggan kita. Atau kalau kita ngomong online, kita bisa mulai dari web analytics. Oke, web analytics seperti Google Analytics misalnya, kita bisa lihat jenis-jenis customer yang datang di toko kita misalnya. Misalnya dari jenis usia, dari jenis kelamin, dari waktu beli. Nah, itu bisa kita banyak analisa yang bisa kita lakukan di situ. Atau kita bisa melakukan interview, wawancara dengan pelanggan kita, dan ya ketika kita tanya langsung, ya itu udah informasi yang pasti paling akurat ya karena keluar dari mulut pelanggan langsung gitu. Jadi ini cara yang paling pasti benar jawabannya gitu kira-kira ya. Karena langsung dari mulut pelanggan tersebut, atau kita juga bisa survei secara massal, kita sebarkan, dan kita lihat hasilnya, lalu kita mulai bagi-bagi jenis customer. Ya, demikian materi hari ini. Sebagai recap, tadi kita sudah belajar 2 hal.
mengenai CRM dan Customer Lifetime Value. Apa itu Customer Relationship Management? Yaitu keseluruhan proses mulai untuk membangun dan memelihara hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan dengan cara adalah kita memberikan kepuasan kepada pelanggan dan nilai yang tinggi, yang luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan kepada perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Kita bahas dua hal utama hari ini, yaitu mengenai customer decision journey dan mengenai bagaimana kita memaksimalkan customer lifetime value. Poin utama dari customer decision journey adalah kita belajar bahwa saat ini bagaimana pelanggan memutuskan untuk membeli produk kita itu berbeda dengan sebelumnya. Apa yang membuat beda? Yang berbeda adalah yang membuat kita terpicu untuk membeli sesuatu adalah masukan orang, kata-kata orang, testimoni orang, begitu ya. Belum kalau dulu kita lihat dari billboard, dari iklan misalnya. Sekarang enggak, sekarang kita dari orang bilang apa gitu atau teman kita di media sosial, asik lo makan di sini. Nah, itu membuat kita jadi penasaran dan kita ingin membelinya atau ingin menikmatinya juga. Dan dari situ kita mulai mengevaluasi atau meresearch lewat internet mengenai produk yang mau kita beli. Setelah kita memilih dan akhirnya membeli produk, kita menikmati produk tersebut dan kita biasanya juga diminta misalnya untuk menuliskan review gitu ya. Dan itu kita lakukan dan itu akan memicu orang lain lagi untuk ikut membeli produk yang sudah kita beli tadi. Dan dari sebagian pelanggan yang sudah beli produk tersebut, tentu ada beberapa yang menjadi loyal, terus menjadi setia gitu ya. Nah, ini terus dia akan mendorong orang lain untuk juga menikmati produk yang sama. Gitu. Implikasinya apa buat perusahaan? Ya, perusahaan harus memprioritaskan ulang mengenai tujuannya, mengenai objektif yang ingin dicapai, dan mengenai uang yang dia keluarkan. Sehingga memastikan perusahaan tidak hanya fokus di bagian awareness, di bagian awal, atau di bagian akhir untuk loyalty ends. Tapi di setiap touch point yang dilalui oleh customer. Lalu juga artinya perusahaan harus menyesuaikan pesan-pesan marketing yang disampaikan. Karena setiap touch point membutuhkan pesan yang berbeda. Begitu ya. Di mana perusahaan harus memenangkan setiap bagian dari customer journey tersebut. Nah, dan juga perusahaan juga harus mau invest di dalam pemasaran yang erat dengan pelanggan gitu ya, gunakan review sumber dari web, mouth to mouth gitu atau digital advertising dan seterusnya. Itu perusahaan harus mau di situ karena interaksi banyak sekali terjadi di internet. Orang sekarang kalau mau riset tentang perusahaan, tentang barang, bukan telepon perusahaannya, ya kan? Tapi dia lihat di internet, apa sih review orang? Apa kata orang tentang barang tersebut atau tentang jasa tersebut? Nah, ini semua harus dipastikan bahwa di setiap touch point perusahaan bisa memenangkan pertempuran, gitu ya. Lalu di bagian kedua hari ini tadi kita sudah belajar bagaimana memaksimalkan customer lifetime value. Kita belajar bagaimana kita membuat customer journey map, di mana tujuannya adalah dalam customer journey map tersebut ada touch points
yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk memastikan pelanggan puas atau meningkatkan kepuasan pelanggan di setiap touch points. Dan sebelum membuat customer journey map tadi, tentu harus membuat buyer persona atau customer persona, di mana tipe-tipe pembeli berbeda-beda. Sehingga touch point yang membuat customer happy atau frustrasi akan berbeda, tergantung dengan tipe buyer personanya. Nah, perusahaan harus memastikan dia agennya, salesnya bisa membuat customer selalu puas di setiap touch points. Tentu dengan pendekatan yang berbeda. Orang yang senang research mengenai produk dari internet, tentu artinya touch point dia dengan perusahaan adalah lewat websitenya. Artinya, atau lewat blog. Artinya perusahaan harus memastikan blog perusahaan atau website perusahaan mudah diakses, enak dilihat, dan seterusnya. Atau juga ada customer yang nggak terlalu peduli dengan itu. Dia sukanya datang, langsung ke toko misalnya, langsung tanya. Langsung pengen denger langsung dari orang pelayan di situ tentang produknya. Kan beda perlakuannya, touch point-nya berbeda, sehingga perusahaan harus memastikan bisa memuaskan kebutuhan pelanggan tersebut. Ya, itu kunci di mana kita dapat memaksimalkan customer lifetime value. Oke, sekian dari saya untuk materi CRM dan customer lifetime value. Semoga ini bermanfaat secara khusus untuk dalam rangkaian mata kuliah marketing ini. Semoga ini juga memperkaya kamu sekalian, dan kedepannya tentu kalian perlu latihan untuk membuat persona, membuat customer journey map, dan ini juga menjadi satu bidang tertentu, ya, bidang khusus dari user experience yang sangat dibutuhkan saat ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.